Ya, pemirsa, sistem kontraflow saat mudik lebaran menjadi perbincangan publik usai kecelakaan yang menewaskan 12 orang di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Dan untuk membahas masalah ini, sudah bersama kami pakar keselamatan transportasi yang juga guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Sigit Pranowo Hadiwardoyo. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof, kalau kita tadi melihat bagaimana keterangan dari kepolisian bahwa kecelakaan yang terbaru yaitu di ruas tol Batang Semarang ini 7 orang tewas diduga kecelakaan karena microslip, Prof, mengantuk. Bagaimana Profesor melihat ini? Ya, memang kecenderungan kelelahan di jalan tol itu adalah yang mengkhawatirkan itu microslip ya. Karena dengan kecepatan tinggi itu kita sedetik saja sudah mungkin akan berdampak yang luar biasa. Sehingga memang ketika kita masuk ke jalan tol dengan kecepatan tinggi itu harus ada persiapan yang cukup. Istirahat yang cukup sehingga kita ketika mengemudi bisa betul-betul berkonsentrasi. Oke, kalau kita bicara mengenai microslip ini sendiri, Prof, kalau kita elaborasi lagi bahwa di sini pentingnya bahwa kita menjaga kesehatan dan stamina ya, Prof, ya. Ketika kita memang akan menghadapi perjalanan cukup jauh, istirahat, tidur yang cukup itu hal yang sangat penting ya, Prof. Iya, betul. Jadi kita betul-betul harus menyiapkan diri ketika kita akan memasuki jalan tol. Karena dia kecepatan tinggi dan kita juga harus menjaga jarak dengan kendaraan yang di depan. Dan juga kita harus juga menjaga kecepatan supaya juga kalau misalnya kita kelelahan, kendaraan di belakang itu juga tidak terganggu oleh kita. Oke, idealnya kecepatan ketika kita di tol, Prof, kan kita tahu memang banyak sekali yang ya ketika di tol secara tidak langsung sudah tidak sadar dalam artian langsung ngebut. Kalau dari Prof sendiri ketika melihat kendaraan yang padat, musim mudik harusnya berada di angka berapa, Prof? Jadi memang sebetulnya kan jalan tol itu sudah dirancang, dirancang bahwa ada jalan tol yang bisa kecepatan 100, bahkan kalau di beberapa negara maju itu ada sampai 130. Bahkan mungkin di kita pun pada ruas tertentu ada yang mungkin 80 km per jam. Nah, ini harus dipatuhi. Lalu juga ada jarak. Nah, biasanya ketika kita masuk jalan tol itu sudah ada marka ya yang menunjukkan bahwa idealnya kita dengan jarak berapa untuk jalan tol tersebut gitu. Nah, itu harus dipatuhi sebetulnya. Baik, kalau tadi kita bicara microslip, selanjutnya mungkin kita menyoroti kasus kecelakaan maut Prof yang di kilometer 58 Tol Japek. Ini juga kita lihat bagaimana kontraflow yang disebabkan tadi disebutkan menyebabkan kecelakaan ini. Kalau dari Prof sendiri, apa yang harus masyarakat pahami ketika berkendara di tol yang kontraflow dan apa yang harus diwaspadai? Ya, jadi ketika kita memasuki kontraflow, kita harus menyadari bahwa kita sudah tidak lagi di jalan yang kecepatan tinggi. Baik. Jadi kita sudah tidak ideal lagi karena pembatas antara lajur kita dengan lajur yang berlawanan itu sangat tidak ideal ya untuk kecepatan sebagaimana kalau misalnya kita masih di jalan tol. Oleh sebab itu beberapa negara pun memberikan ketentuan bahwa ketika kita memasukkan kontraflow itu harus kecepatannya harus dikurangi. Ini karena tadi salah satu penyebabnya pembatas yang tadi bukan yang ideal karena tadi hanya kon ya, Prof ya. Jadi idealnya kalau misalnya kita ada di jalan tol kecepatan tinggi itu kalau jadi ketentuannya kalau ada jalan 4 lajur 2 arah itu memang harus dipisahkan dengan median. Kalau idealnya 9 meter gitu kan, tapi kalau lahannya kurang maka kita bisa menggunakan melebar median 3 meter, tetapi harus ada yang namanya guardrail ya, pagar besi itu. Atau kalau misalnya lahannya kurang lagi bisa juga kita menggunakan concrete barrier seperti yang
bentuk seperti yang sering kita lihat di jalan tol. Nah ini kalau concrete barrier maupun guardrail tadi dirancang dengan betul, maka ketika kendaraan itu menabrak pengaman tadi, diharapkan sebetulnya luka pun tidak terlalu parah dan kendaraan bisa kembali lagi ke lajurnya, gitu. Oke. Nah, ketika kita masuk kontraflow, nah hati-hati karena kita tidak lagi di jalan dengan kecepatan tinggi sehingga kita harus seperti juga kita di jalan arteri non tol lah, gitu ya. Apalagi ini hanya kon gitu. Ya, ya. Jadi ini juga harus awareness yang harus dipunya setiap pengemudi ya, Prof. Ketika memang medannya sudah kontraflow, mediannya juga tadi sangat fragile seperti itu, memang harus sangat menurunkan tadi kecepatan. Nah, Prof, kalau juga kita menyoroti bagaimana ketika kita ada di kondisi kontraflow sementara mungkin ada sedikit kerusakan atau mungkin mengantuk, microslip tadi, atau mungkin ingin membalas misalnya menggunakan handphone, perlukah kita harus memang mengambil jalur kiri dan atau seperti apa, Prof, kalau kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini di jalur kontraflow? Ya, di jalan itu ada bahu jalan, bahu jalan di tengah maupun bahu jalan di samping kiri. Nah, karena kita ada di kontraflow, maka kita bahu jalannya itu ada di sebelah kiri, tetapi itu sangat sempit. Sangat karena tadi kan kalau kita menggunakan concrete barrier itu kan memang lahannya sempit gitu. Jadi apabila kita akan masuk ke kontraflow nanti kalau pulang mudik, diyakinkan bahwa kendaraan kita tidak masalah dan kita tidak mengantuk karena itu kan berbahaya. So kalau kita pun minggir di bahu jalan yang kiri, itu pun tidak akan cukup untuk bisa beristirahat atau berhenti, ya. Begitu. Jadi betul-betul ketika akan masuk lajur tengah, ya artinya lajur 3 atau lajur 4 ya, lajur median kemudian dibelokkan ke kontraflow, kita harus siap-siap bahwa mobil kita betul-betul kondisinya bagus dan kita pengemudinya pun dalam kondisi yang siap untuk memasuki kontraflow, karena di kontraflow itu juga kita jarak antara dua kendaraan juga harus terjaga dengan baik. Jadi memang mau tidak mau ya, Prof, ketika kita bicara tol, apapun medannya ya, apalagi perjalanan panjang, memang kondisi fisik, kondisi mobil juga memang dua hal yang sangat krusial. Nah, kalau masih bicara kontraflow, Prof, bahwa tol Japek juga kan diperpanjang nih dari kilometer 47, Prof, sampai ke kilometer 65. Setelah tadinya kecelakaan di 58, kilometer 58. Menurut Anda, Prof, apakah ini perpanjangan ini efektif atau seperti apa? Anda punya concern soal ini, Prof? Iya, terima kasih. Tadi saya juga mendengarkan korelasi ya bahwa kecepatannya akan dibatasi ke 60. Iya. Memang kalau saya beberapa informasi di negara lain itu 30 mile per hour ya, artinya sekitar 48 km per jam. Namun menurut saya kalau di Indonesia masih terlalu tinggi ya, 48 km per jam ya. Makanya kalau saya menyampaikan ya diatur 40 km per jam. Nah, bagaimana kita mengatur tadi? Tentunya si iring-iringan yang masuk kontraflow maupun dari arah yang berlawanan itu dikendalikan oleh polisi, mobil polisi, sehingga kecepatannya bisa stabil. Nah, dengan kecepatan stabil tadi dan karena kan pengemudi itu mengantuk itu kalau dia sudah kencang kemudian jauh, ya. Tapi kalau jaraknya di dekat-dekatin ya, itu bisa jadi mungkin juga rasa kantuknya juga bisa hilang karena dia akan selalu dalam kondisi waspada ya. Jadi memang dikawal ya, jadi polisi itu mengawal yang arus yang misalnya ke arah Jakarta maupun mengawal arus kontraflow yang sebaliknya gitu. Sehingga betul-betul iring-iringan kendaraan yang di kontraflow maupun yang jalurnya digunakan kontraflow itu betul-betul dijaga kecepatannya sama. Jadi kalau misalnya mau diatur 60 km, ya jangan sampai ada yang lebih dari 60 km karena
dengan 60 km pun kalau dia bertabrakan dengan arah yang berlawanan, itu pun masih kecelakaannya masih lumayan lah gitu. Baik, jadi diatur kalau bisa tadi di 40 ya Prof ya, dan juga tadi dikawal seperti itu ya. Kawal. Oleh kepolisian biar mereka juga tadi jalurnya stabil di angkanya benar di angka-angka tertentu. Nah Prof, mungkin kita bicara mengenai kembali ke individu Prof. Ketika kita bicara endurance, ini penting sekali memahami endurance yang ideal. Dari kacamata Prof sebagai pengamat, berapa sih Prof, berapa jam itu jarak orang normalnya yang bisa menyetir? Apa 4 jam itu maksimal untuk seseorang? Apakah setelah itu harus berganti dengan partner atau seperti apa Prof? Ya, jadi berdasarkan beberapa yang saya ketahui ya, termasuk juga pengalaman saya sendiri ya, itu normalnya kalau untuk pengemudi yang belum usianya masih belum seperti saya ini ya, itu 3 jam masih kuat. Baik. Ya. Tapi kalau misalnya semakin usia semakin lanjut, ya kadang-kadang 2 sampai 1 jam pun sudah bosan di jalan tol. Karena di jalan tol dengan di jalan arteri biasa, tol itu berbeda. Benar. Berbeda gitu. Nah ini yang menurut saya ya paling tidak jangan sampai lebih dari 3 jam lah. Oke, jadi penting sekali ketika kita bicara mudik, perjalanan jauh di tol, perlu ada backup tadi driver juga ya Prof ya, tidak menyetir sendiri ya. Ya. Jadi harus ada, paling tidak ada partner atau ya tadi keluarga yang bisa menggantikan kita 2 atau 3 jam ya Prof ya. Oke, satu Prof mungkin kalau kita lihat bahwa kecelakaan yang terjadi baik itu di Batang dan juga di kilometer 58 tadi, ini tentunya hal-hal yang tidak kita harapkan, dan arus mudik sekarang kan sudah agak lenggang. Nanti kita lihat bagaimana arus balik yang mungkin akan puncaknya di akhir pekan ini. Dari semua yang kita hadapi ini Prof, yang kita punya, apa yang bisa kita jadikan perbaikan, baik itu untuk kepolisian, Korlantas dan juga publik, agar hal serupa nantinya kita bisa minimalisir Prof? Ya, jadi bagi pengemudi tentunya harus mempersiapkan diri, lalu juga mengatur ya, dia mengatur kira-kira akan pulang mudik itu kapan. Baik. Karena kan kalau ini kan batasnya masuk kantor gitu ya, kalau kemarin kan lebaran. Betul. Nah diatur saja lah, diatur ya. Jangan sampai kita semuanya ingin dekat-dekat batasnya libur ya. Nah kemudian juga kesehatan ya, mobil juga diperiksa lagi barangkali, jangan sampai nanti ada masalah di perjalanan. Kalau perjalanan jauh. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu begini, kita tidak usah mengejar terlalu ambisius untuk waktu yang pendek. Tetapi yang penting sebetulnya kita dengan waktu yang normal, yang penting itu adalah bagaimana kita sampai di tujuan dengan selamat. Karena kalau kita mepet-mepet waktu, itu tadi ya, suasana mengemudinya pun tidak nyaman ya, karena terburu-buru ya, sehingga itu juga mengganggu konsentrasi ketika kita mengemudi. Oke, jadi kalau ada peribahasa alon-alon asal kelakon, benar juga ya Prof ya? Ya untuk kali ini karena untuk kali ini tidak memungkinkan untuk betul. Kita yang penting pelan-pelan saja asal selamat ya Prof. Terima kasih pakar keselamatan transportasi yang juga guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Profesor Sigit Pranowo Hadiwardoyo atas waktunya Prof. Terima kasih sekali lagi. Minal aidin Prof ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Terima kasih.